صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala as-sadiq fi kitabihi al-aziz qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. نوينا التعليم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإنفاع والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء والهدى والتلاوة على الخير ابتغاء الله ومرضاته وبره والثواب. الفاتحة. Saling memaafkan, saling memaafkan,
melebur dosa artinya. Kalau dosa kepada Allah, kita beristighfar dengan ribuan dan tidak mengulangi lagi, Allah mau mengampuni. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, biarkan kita beristighfar ribuan kali, kalau itu belum saling memaafkan, maka belum mau diampuni. Itu beratnya kalau dosa sesama manusia, terutama hutang piutang. Kalau piutang bisa jadi dosa, itu bisa jadi dosa. Kenapa bisa jadi dosa? Ya, kalau dia nggak mau membayarnya, itu jadi dosa. Bahkan sampai nanti mati ditagih terus itu hutang. Makanya hutang dalam bahasa fikih itu bukan nggak boleh, boleh, tetapi dengan niat kita mau membayarnya. Dengan niat itu. Kadang-kadang orang kan mau kalau hutang tapi terbang, betul ya? Pintar dia 2 juta, 3 juta, ya bulan besok nggak kasih. Ya, pokoknya melas. Begitu udah waktunya bayar, ada. Nah itu orang-orang yang nggak apa namanya. Akhirnya yang ditakutkan Sayyidina Umar itu ketika tersangkut dosa yang namanya bukan bintang. Sayyidina Umar itu paling takut. Nah khawatir kalau umurnya tidak ada, maka dia terlibat hutang bintang. Walaupun kita hutang 25 perak itu tetap ditagih Allah. Orang bisa terhalang masuk surga cuma gara-gara itu tuh. Dalam hadis sahih disebutkan Nabi kullu dzambin lisyahidi ghufira lahu illa semua orang yang mati syahid diampuni dosanya Allah kecuali hutang bintang. Maksudnya bagaimana? Kalau orang mati syahid itu belum bisa diampuni dosa oleh Allah kalau masih terlibat hutang kita. Itu orang yang mati syahid. Bagaimana kita orang yang mati syahid? Waduh, lebih parah kalau kita itu yang mati syahid aja sampai begitu, apalagi kita sudah. Makanya penting itu masalah hutang piutang. Dulu kita itu masih pada madrasah SMP dulu di sekolah ya. Makan bakwan 10, bayarnya 2, itu hati-hati itu. Ada yang begitu? Aku ada mana? Wajib pernah gitu ya? Jujur lagi. Caranya, wajib cari itu orang tukang dagang. Udah meninggal, keluarganya. Nah kalau keluarganya nggak ada, kata ulama-ulama kita siasati berapa dulu bakwan yang diambil atau lontong yang diambil begitu dikalkulasikan selama berapa tahun ketika itu. Katakan kalau lontong dulu harganya 25 perak, sebutlah kalau sekarang 1.000 dan gitu ya. 1.000 kalau dia sebulan kita melakukan seperti itu, dan 1.000 satu hari, katakan 10 lontong, 10 bakwan, berarti 10.000 kalau sebulan. Tinggal itu sebulan 30.000 ya. 1.000, 300.000. Nanti kalau kita berapa tahun, 2 tahun misalnya. Ya misalnya kalau kita udah pukul seperti itu, katakan oh sekian nih kayaknya saya buat bayar lontong aja nih bisa habis 10 juta nih. Nah, sedekahkan itu buat si tukang lontong itu kemana? Ke masjid, ke musola. Ngomong sama Allah, ya Rabb, dulu saya pernah melakukan hal yang demikian, maka saya bayarkan ke masjid. Ya, tujuannya untuk sedekah si almarhum atau tukang lontong itu. Udah kasih, ya sudah. Bisa begitu lagi? Bisa. Iya. Insyaallah tunggu aja di SB dulu. Artinya kudu jujur, saudara. Kudu jujur atau jangan begini aja, hati-hati, saudara. Kita sholat rajin tapi masih gitu, ya. Itu yang jadi masalah, saudara. Wah, itu kira-kira itu dosa kita berat, saudara. Dengan gara-gara demikian, makanya kesempatan di masuk Ramadan itu segala dosa-dosa kita antara manusia kita lebur dan kita saling memaafkan. Kita lihat dan kita buka tafsir ya surah Al-Baqarah yang menyangkut tentang masalah puasa ini. Sedikit kita buka tafsirnya dia sudah memahami. Di situ kita sering membaca bahkan memahami makna, tapi kita belum pernah gali tafsir ini. Ya, itu ayat yang sering kita baca buat Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
dari luar kepala itu. Secara makna ayat itu menunjukkan bahwa Allah mewajibkan orang beriman untuk berpuasa, di mana sabab puasa itu akan mendorong diri pelakunya menjadi orang yang takwa. Dan takwa itu merupakan kemuliaan yang besar dari Allah. Takwa salah satu sifat kemuliaan yang Allah titipkan kepada manusia, yang diberikan Allah tidak semua orang, tidak semua orang. Salah satu penyebab orang itu bisa bertakwa, salah satunya adalah perintah berpuasa itu. Jadi orang bisa dapat kemuliaan Ramadan, dapat derajat ketakwaan dengan cara berpuasa, tapi tidak semua orang yang berpuasa mendapat kemuliaan yang namanya takwa. Nah, ini mesti dicatat sama kita. Nah, kalau gitu apa sababnya kita puasa bisa menjadi takwa? Lalu puasa yang bagaimana yang menghantarkan kita untuk bisa menjadi takwa? Perbuatan baik yang macam apa yang bisa menghantarkan kita menjadi takwa? Kalimat la'allakum tattaqun itu kalau dibahas oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya, la'alla itu merupakan harfut tarajim. Harfut tarajim itu menunjukkan harapan besar, harapan yang kuat, dan setiap harapan yang kuat dari manusia tidak akan pernah bisa tercapai secara sempurna kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar. Jadi puasanya perlu sungguh-sungguh, ibadahnya perlu benar-benar, baru bisa. Nah, untuk bisa melakukan ibadah yang benar, puasa yang benar, maka kata Imam As-Suyuti, menghilangkan segala dosa-dosa antara manusia. Itu tafsirnya. Termasuk salah satunya itu sifat dengki kita, sifat hasad kita, sifat dendam kita, sifat amarah kita, itu kudu hilangin kalau pengen la'allakum tattaqun. Kita berpuasa pengen la'allakum tattaqun, dengki hasad masih ada, betul? Ada yang begitu? Jadi kesempatan buat kita untuk ngilangin tuh penyakit-penyakit hati supaya kita bisa mencapai derajat la'allakum tattaqun tadi. Dua sahabat senior Nabi, Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, dia pernah berdialog. Ya. Umar nanya sama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata Ubay, Ubay, apa yang antum ketahui tentang takwa? Ketika Umar bertanya seperti itu, Ubay bin Ka'ab balik bertanya. Kata Ubay bin Ka'ab, tahu pernahkah kamu melewati jalan yang berduri? Jawab saya dengan Umar, tentu saja pernah. Lalu apa sikapmu, lalu apa tindakanmu ketika kamu berjalan melewati jalan yang berduri? Umar tegas menjawab, tentu saja kami akan sungguh-sungguh dan hati-hati melewati jalan berduri itu. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, badzalika taqwa, itulah yang disebut takwa. Jadi orang takwa itu orang yang penuh kehati-hatian, orang yang penuh kesungguhan dalam persoalan ibadah dan hati-hati di dalam menelusuri kehidupan ini. Dia berhati-hati kalau kehidupan itu banyak maksiat, banyak mungkar, itu disebut duri itu. Jangan sampai kita terpleset, baik mungkar yang ada dalam tubuh kita maupun kita lakukan pada orang lain. Maksiat mata, maksiat hati, maksiat telinga, itu masuk kategorinya duri. Maka orang bertakwa hati-hati berbicara lewat lidahnya, mendengar lewat telinganya, melihat lewat matanya. Dia perlu hati-hati. Sudah, itu namanya orang takwa. Antum dan antum, kalau ada perempuan lebar pakai baju you can see from ini di mati, antum disebut takwa. Kira-kira mata antum melihat bukan? Tuh kata dia sudah pasti lihat begitu. Nah, kalau bahasa antum itu berhati-hati, kalau sekilas pandang sih itu biasa. Itu biasa kata Sayyidina Ali, itu merupakan rezeki dari Allah tadi. Tetapi ketika kamu menjadi pantauan matamu yang kamu pikirkan dalam pikiran masuk dalam hatimu tentang si perempuan itu jadi maksiat. Kalau ada perempuan yang dan begitu dia tuh subhanallah, beres, udah, gak ada masalah. Ini masalah.
Nah itu yang menjadi masalah. Istighfar tapi terus saja. Wah siapa sih rumahnya mana sih gitu. Jadi masalah Pak. Makanya kalau orang takwa perlu hati-hati Pak. Nah, puasa salah satu sebabnya perintah puasa itu bahkan menghilangkan tuh sifat-sifat yang tadi itu di mata, di telinga, itu salah satunya itu puasa. Makanya derajat kemuliaan bagi orang takwa ini tinggi. Nah, pertanyaannya kalau begitu amalan-amalan apa nih yang mesti kita lakukan di dalam menyambut Ramadan ini? Bahkan ketika masuk Ramadan, amalan apa nih yang paling utama kita bisa lakukan sehingga menghantarkan diri kita untuk bisa bertakwa itu? Nah, Nabi kasih jalan Pak. Berdasarkan hadis-hadis sahih dari sekian banyak amalan-amalan, Nabi merangkum jadi tiga aja. Kalau antum pengen masuk jenjang takwa, masuk pada Ramadan, lakukan 3 amalan utama yang dilakukan tadi. Insya Allah jenjang takwa bakal ada. Nah pertanyaan lagi, kalau begitu apa 3 amalan tadi? Nah pertama amalan yang mesti kamu lakukan di samping puasa ya adalah tingkatkan sholat. Ziyadatus sholat, meningkatkan sholat. Meningkatkan sholat itu bagaimana? Meningkatkan sholat itu tentunya bukan meningkatkan sholat yang wajib yang menjadi hukum bab itu. Misalnya jangan dirubah, jangan dikurangi rakaatnya, ditambah dikurangi nggak boleh. Dia udah hukum bab itu yang namanya sholat fardu itu. Ya, nggak boleh ditambah dikurangi. Yang dimaksudkan sholat fardu yang dikatakan ziyadatus sholat tadi adalah kita tingkatkan di mana dulu kita sholat banyak niatnya, banyak tanda khusyuknya, banyak ujungnya, maka sekarang nih kita buang sholat-sholat yang macam itu tuh, yang terjangkit ria, pengen dipuji, pengen dibanggakan orang, buang. Tunjukkan keikhlasan hatimu dalam sholat yang fardu itu. Maksudnya begitu. Jadi kalau kita sholat, gak peduli kita usahanya sama Allah aja. Kita benahi ini kehusuan kita yang dulu kita belum khusyuk sama sholat. Kalau lagi sholat Allahu Akbar, ingat rekaman dari bini di otak. Bini gue galak banget, ingat terkosong lagi sholat. Itu jangan lagi ada udah. Kita buang tuh rekaman bini mobil tuh kita buang. Kan ada tuh orang lagi takbir Allahu Akbar, baru dia membaca Allahu Akbar kabir, mulutnya terlontar bicara karena kesalahan yang dia tidak memilikinya. Apa dia bilang? Kurang ajar. Ngomong begitu orang sholat bisa begitu Pak? Kenapa? Pikirannya ke bawah dengan istrinya tadi itu yang kalah. Oh, berarti belum khusyuk dia. Kita rubah tuh sholat fardu yang begitu tuh yang lihat-lihat tadi kita rubah supaya kita khusyuk. Kita buang segala bentuk-bentuk kesombongan dari sholat itu. Itu yang pertama. Nah, maka menjadi pelajaran kita, katakan pada diri kita bahwa sholat itu penting. Jangan pernah bilang di dalam diri kita yang penting sholat. Hilangin kalimat yang penting sholat, hilangin. Kita harus rubah sholat itu kan penting. Itu yang bagus. Selama ini kan kita masih menganggap yang penting sholat. Kalau dari penting sholat asal-asalan mau khusyuk, mau kaget, mau riak, mau enggak bodo amat. Tapi kalau orang menganggap sholat itu penting, dia kagak mau tuh. Sholatnya bercampur riak, bercampur ujung, gak mau. Dia cari ilmunya, begitu sudah. Itu yang dimaksud Nabi begitu Pak. Ya, tingkatkan sholat. Kemudian apa lagi? Meningkatkan sholat-sholat sunnah. Nanti di Ramadan itu jangan sampai sholat sunnah ditinggal Pak. Terutama sholat-sholat sunnah yang berdekatan dengan sholat fardu yang kita sebut dengan sunnah rawatib. Itu jangan sampai ditinggal tuh. Kerjain 12 rakaat, jangan sampai kita ada kerjain tuh rawatib. Mana 12 rakaat itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jumlahnya 12 rakaat. Sahih hadisnya riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man shalla 12 rakaat
baitin buniya lahu baitun bil jannah. Sahih hadis. Siapa orang yang mengerjakan 12 rakaat salat sunnah setiap hari semalam, maka Allah bakal bangunkan dengan sabab salatnya tadi itu, ya, bihinna dengan sabab salatnya tadi sebuah rumah baitun bil jannah di surga. Itu salat sunnah rawatib yang khusus dilakukan Nabi, tidak pernah ditinggal. Nanti Ramadan jangan ditinggal tuh rawatib itu. Kalau nggak bisa 4 rakaat zuhur itu 2 kata Imam Ibnu Abbas tidak masalah, berarti 10, harusnya 12, harusnya 12, ya, itu namanya sunnah rawatib. Kok asal nggak ada ya? Asal itu maksudnya sunnah mutlak dalam fikih. Dalam fikih dibahas sunnah. Qobliyah asal itu maksudnya sunnah mutlak, dan kalau mau dilihatkan sholat sunnah mutlak 4 rakaat sebelum asar, dia nggak masuk rawatib dalam fikih. Nanti paham dipikirnya. Jadi kalau kita kerjain 2 atau 4 rakaat sebelum asar, itu bukan qobliyah. Ulama kita menyebutkan itu sunnah mutlak dalam fikih. Niatnya sholat sunnah mutlak, bukan qobliyah. Karena dia nggak masuk rawatib, Pak. Ingat ini, dia masuk rawatib. Belum pernah dibahas ya Pak Kiai di sini. Dia bukan fikih itu, Pak. Sunnah mutlak, Pak. Begitu. Untuk belajar fikih begitu, Pak, kudu tuntas. Itu masuknya sunnah mutlak, dia nggak masuk. Sunnah mutlak 4 rakaat sebelum asar. Dia makanya kata golong rawatibnya, rawatib 12 rawatib kata Nabi. Nah itu kudu dihidupkan di Ramadan. Jangan sampai kita lupa ya. Bayangkan saudara, kita jangankan yang wajib, yang sudah kita kerjain pahalanya jadi pahala wajib. Man taqarraba bihi bi khaslatin min al-khair kana kama ada faridatan fi nafsihi. Kata siapa orang yang mendekati amalan sunnah dengan satu perkara dan satu kebaikan, maka dia seperti orang yang melaksanakan amalan wajib di luar Ramadan. Masya Allah, sunnah jadi wajib pahalanya. Cakap dari Ramadan. Bagus Pak, Ramadan. Bagaimana yang wajib itu? Kata Nabi, wa man adda faridatan fihi kana kama adda sab'ina faridatan fihi. Dan siapa orang yang mengerjakan satu kewajiban di dalam bulan Ramadan, maka dia seperti orang yang mengerjakan 70 kewajiban di luar Ramadan. Masya Allah, satu kewajiban sama dengan 70 kewajiban pahalanya. Berkat Ramadan. Jangan main Ramadan, Pak. Makanya bersyukur kalau umur kita masuk pada Ramadan. Berkah. Jadi kalau Ramadan bahkan saking berkahnya Ramadan ya, biji salad aja diempuk, betul? Betul kan? Tanya dia sendiri. Biji salad diempuk. Sekarang mau makan biji salad keras, betul? Coba besok Ramadan biji salad empuk nggak? Empuk, bingetin orang kita makan biji salad empuk. Saking berkahnya Ramadan. Begitu saudara. Jadi tingkatkan amalan saudara. Katanya Pak ilmu buat antum soalnya menyambut Ramadan ya. Malam minggu orang kabarnya kita udah tawakuf ya. Malam minggu harus ya besok ya. Ya soalnya nanti saya datang ke tempat dari PSB ya. Ada pesantren Bogor saya. Ya saya lagi bawa pesantren PSB. Saya lagi bawa pesantren Bogor. Alhamdulillah. Saya lagi bangun itu nanti. Dari situ baru nanti saya kembali ya, dan akan menempatkan apa lagi yang saya hadir, saya pesantren dulu besok. Itu yang pertama ya, Nah, amalan-amalan yang utama dilakukan Nabi menyambut Ramadan dan bisa dilakukan di Ramadan. Amalan yang kedua adalah berinteraksi terhadap Al-Quran. Karena Ramadan adalah Syahrul Quran. Interaksi kepada Quran dibagi dua. Melalui apa? Pertama, berinteraksi kepada Quran melalui qiraah, bacaan. Kita baca Quran, bacanya jadi ibadah. Baca satu hari 1 juz, kalau 30 hari 30 juz. Baca pertama. Nah, yang kedua, tilawah. Beda dengan qiraah. Kalau tilawah mengkaji, dia memahami makna tersirat yang ada dalam kandungan Al-Quran, itu namanya tilawah. Itu
interaksi kedua dengan tilawah. Kalau kita udah baca Quran, kaji maknanya, kaji tafsirnya. Kalau kita udah paham, kaji ulang, begitu. Itu namanya tilawah. Makanya malaikat Jibril tidak pernah menjumpai Nabi ya di waktu malam Ramadan kecuali Nabi didapati sedang tilawah Quran. Udah usah, kalau bahasa orang kita bilang terus bahasa Betawi itu bukan terus baca kiroannya Pak, tapi diteliti maknanya. Itu Nabi udah usah lagi terus lagi tilawah. Dijumpai malaikat Jibril setiap malam Ramadan Nabi lagi tilawah Quran. Masya Allah. Padahal Quran itu waktu Allah yang turun di kolbunya, tapi masih terus Nabi ya. Karena saking sucinya Al-Quran dan sucinya bulan Ramadan itu. Jadi itu penting Pak ya. Jadi membaca Quran itu apa namanya amalan yang kedua. Kalau Sayyidina Ali kalau Allah wajah itu terangkat tuh dalam kalamnya itu ya. Apa kata Sayyidina Ali? Ada dalam kitab Risalatul Mu'awadah ada juga dalam kitab apa itu beberapa kitab Risalatul Usairiyah juga ada. Sayyidina Ali pernah mengungkap tentang orang baca Quran. Man qara'al Qur'an wa huwa qa'idun bis sholati kana lahu bi kulli harbin mi'atu hasanah. Siapa orang yang membaca Quran sedang dia berdiri dalam sholatnya, maka setiap huruf yang dibacanya membawa 100 pahala kebajikan. Setiap huruf bukan ayat, huruf ya kan, 100 pahala kebajikan. Itu di luar Ramadan. Bagaimana kalau dalam Ramadan? Luar biasa. Semakin banyak ayat yang dibacanya, semakin banyak pula huruf-huruf yang ditumpahkan. Berapa banyak kebajikan yang gelontorkan Allah. Ya, luar biasa. Bagaimana kalau orang baca Quran di luar sholat dapat pahala juga sepanjang dia punya wudu. Wa man qara'ahu wa huwa kharij as-sholati wa huwa 'ala at-tahara kana lahu bi kulli harbin 25 hasanah. Maka siapa orang yang membaca Quran di luar daripada sholatnya sedang dia punya wudu, maka setiap huruf yang dibacanya membawa 25 kebajikan. Masya Allah, luar biasa. Makanya Quran itu jangan didimin aja Pak, dibaca, dipahami, diteliti. Itu insya Allah jadi makna. Itu amalan yang kedua. Lalu amalan yang ketiga di Ramadan tahun ini yang kita mau hadapi ini, yang ketiga kalau ikutin amalan Nabi dan juga buat kita semua sebagai umatnya adalah sedekah dan infak. Infak dan sedekah itu diprioritaskan Nabi di bulan Ramadan. Namun bukan berarti infak di Ramadan tidak diprioritaskan. Ya, tetap diprioritaskan, tapi Nabi selalu memprioritaskannya khusus Ramadan. Bahkan diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari dari Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu disebutkan di situ kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling dermawan, ajwadan nas, paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fillah, dan beliau meningkat kedermawanannya saat di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan paling dermawan, begitu masuk Ramadan lebih dermawan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti itu Ramadan bulan sedekah, bulan kita berbagi, maka amal itu. Makanya kalau datang ke masjid jangan kagak bawa duit, bawa duit minimal banget tuh bawa ke masjid tiap malam tarawih 100.000 sudah. Bisa begitu? Hei, kalau ditanya begitu udah berat duluan. Karena otak antum tuh agak kecil, makanya duit 100.000 itu jadi besar. Kalau dunia otak antum menganggap besar, padahal dunia kecil kata Allah. Maka duit 100.000 itu jadi besar. Saya tanya pada antum bawa duit 100.000 ke mall. Gede apa kecil? Tuh kecil. Kenapa kecil? Karena
akhirat kecil. Coba kalau akhirat besar 100.000 kecil, Pak, masa masuk surga 100.000? Kan begitu. Iya, betul. Jadi rubah investnya. Kalau antum ada duit pecahan di sini di 100.000, 50.000, 2.000, kira-kira gerobak jalan masuknya kemana? 2.000. Otak antum akan recehan. Masya Allah, dan recehan. Padahal untuk menuju surga itu luar biasa. Iya, saya pernah cerita ya di sini. Saya lagi khutbah di masjid ya. Ya, selesai khutbah besok pagi ya, pada ribut itu urus masjid yang lagi ngitung duit sama jamaah. Ya, ternyata ributnya apa? Untuk jamaah minta dibalikin duitnya, minta dibalikin. Kenapa? Salah masukin katanya. Salah masukin. Tadinya dia masukin cuma 5.000, salah ngambil 100.000. Jadi balikin Pak Pengurus 25.000. Kayak begitu. Nah, kata pengurus bagaimana? Nggak ada Pak, saya tahu tadi Pak, saya cuma niatnya 5.000 Pak, dan 2.000 saya ada nih Pak, masalah ngambil saya minta pengurus Pak, nggak bisa. Saya pernah, karena tahu kalau saya sudah foto 3 jam, dan ngomong demi Allah Pak, nah begitu saya datang apa? Ini dia minta dikembaliin, masukin kelompok 100.000 minta dikembaliin 25.000. Nah, saya usul dan biar emang kapasitas mampu dia begitu, balikin. Jadi kita belum tahu, mereka terus usul lagi, balikin senang itu urus sambil kesel itu. Harus dia bisa ganti Pak, dan dia urus, dia saya ganti, jadi saya lagi, ambil, enggak daripada yang diutuh, udah gitu. Ada orang begitu Pak, ada, dan itu bukti. Dan saya lagi khutbah semuanya di situ. Saya khutbah saya, tahu dia ada kayak begini. Jadi ya, saudara kita pakai untuk ilmu tentang Ramadan. 3 amalan utama jangan ditinggalkan itu ya. Salat, apalagi baca Quran, tilawah Quran, apalagi infak dan sedekah. Itu amalan Nabi, jangan dilupakan. Itu sebetulnya sama yang tadi derajat ketakwaan insyaallah mendapat kalau 3 tadi itu ada mantul insya Allah. Ini aja yang disampaikan, sama-sama kita tetap dengan mohonnya karim, mohonnya rahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal syukru wa lakal hamdu wa lakal jalal wajhika karim wa hamdu sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa lahum wa sallallahu. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقنا لنا وقربت لنا في ديننا وقضينا بهدى تجعلنا من يشاء فرضا ولا تقضينا من يرزق ولا تجعلنا في من خلق وعصى. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة